Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Pada chapter 1106 ketika Luffy memukul Kizaru sampai terpental, Saturn hanya menatap Luffy dengan dingin. Dia tidak bereaksi dan menyerang Luffy, melainkan hanya diam dulu sejenak. Sepertinya ada sesuatu yang dia waspadai dari Luffy, dan itu berkaitan dengan kekuatan Hito-Hitonomi model Nika. Karena itulah dia tidak gegabah langsung menyerang Luffy. Dia sedang memikirkan cara untuk mengatasi Luffy yang dalam wujud Nika. Keterlibatan Gorosei Saturn dalam pertempuran di Pulau Egghead sedikit banyak membuat kita menjadi tahu tentang kekuatan dan kemampuan yang dia miliki. Sebagai salah satu dari kepala pemerintah dunia, Saturn memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Dia mengonsumsi buah iblis Zoan mitologi yang namanya belum dikonfirmasi. Namun, dari bentuk perubahan yang dia tampilkan, sepertinya buah iblis milik sang Gorosei itu adalah Yokai Ushi Oni. Selain itu, Gorosei Saturn pun menguasai Hoshoku Haki, ditandai dengan petir hitam dalam kemunculannya. Sudah ada beberapa teknik yang diperlihatkan oleh sang Gorosei itu, seperti teleportasi melalui lingkaran sihir, memaku pergerakan orang lain, menyerang kepala musuh tanpa menyentuh, dan regenerasi. Melihat kehebatan dari kekuatan tersebut, rasanya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan regenerasi milik sang Gorosei itu sama hebatnya seperti regenerasi Marco. Bahkan ada kemungkinan kekuatan regenerasi Saturn sedikit lebih hebat lagi. Jika kekuatan regenerasi Marco berasal dari buah iblis, maka kekuatan regenerasi Saturn bukan berasal dari buah iblis. Kekuatan tersebut memiliki sumber lain, dan bukan hanya Saturn saja yang bisa melakukan hal itu, melainkan semua Gorosei pun bisa beregenerasi seperti itu. Kekuatan regenerasi tersebut menjadi salah satu faktor mengapa para Gorosei bisa terus bertahan selama ratusan tahun. Mereka sudah hidup sejak abad kekosongan, maka dari itu tentu mereka sudah melewati banyak pertarungan melawan musuh-musuh kuat. Alasan mengapa para Gorosei bisa hidup sangat lama pun berkaitan dengan kekuatan regenerasi itu. Tak heran dalam beberapa kilas balik, kita bisa melihat para Gorosei dari dulu sampai sekarang penampilannya tetap sama. Berhubung para Gorosei telah hidup sejak abad kekosongan, maka kekuatan regenerasi yang mereka miliki merupakan kekuatan kuno yang dipelajari pada zaman dulu. Kekuatan ini tentu tidak dimiliki oleh orang-orang pada zaman sekarang, sehingga banyak orang pasti terkejut ketika melihat kehebatan dari regenerasi itu. Kekuatan ini pun pasti akan membingungkan para musuh, sebab orang-orang akan bertanya-tanya bagaimana cara mengalahkan para Gorosei jika setiap luka dan cedera yang mereka terima bisa langsung dipulihkan secara instan. Soal regenerasi ini sangat menarik karena Saturn benar-benar hebat dalam memakai kemampuan tersebut. Dia bisa memulihkan diri secara instan, baik dari luka kecil maupun cedera fatal. Namun, Saturn memiliki bekas luka sehingga menimbulkan tanda tanya dari mana dia mendapatkan bekas luka itu dan mengapa luka itu tidak diregenerasi. Memang, kekuatan regenerasi itu menakjubkan, tapi tetap ada suatu keanehan. Jika memang kekuatan regenerasi mereka sangat hebat, mengapa ada bekas luka tertentu yang tidak bisa mereka hilangkan? Gorosei Saturn memiliki bekas luka di bagian wajah sebelah kiri, mulai dari dahi hingga mendekati janggut. Lalu ada Gorosei Jupiter yang memiliki bekas luka di bagian dada. Kemudian ada pula Gorosei Warkuri yang memiliki semacam bekas luka bakar yang ada di dahinya. Dengan adanya bekas luka para Gorosei, itu berarti ada serangan-serangan tertentu yang tidak bisa mereka pulihkan, bahkan dengan kekuatan regenerasi hebat yang mereka miliki. Sehebat-hebatnya kekuatan regenerasi itu, tapi tetap ada kelemahannya. Bila kita ingat kembali, pihak pemerintah dunia sangat khawatir akan kekuatan dari buah iblis Hito-Hitonomi model Nika. Mereka bahkan mengganti informasi nama dan jenis dari buah iblis itu menjadi Paramecia Gomu-Gomu no Mi untuk menutupi kebenaran dari publik. Mereka juga mengincar buah iblis itu sejak lama, tapi selalu ada saja hal yang membuat pemerintah dunia gagal mendapatkan buah iblis tersebut. Saat Gorosei Saturn ingin menghancurkan Pulau Egghead, dia bilang bahwa pulau tersebut harus dihancurkan karena di sana ada orang yang mempelajari kebenaran dunia yang merujuk kepada Vegapunk. Kemudian ada seseorang dari ras yang seharusnya sudah punah yang merujuk kepada Kuma, dan ada juga seorang pengguna
kekuatan dewa yang telah bangkit, yang merujuk kepada Luffy, sang pengguna buah iblis Hito-Hito no Mi model Nika. Dari perkataan Saturn semakin menegaskan bahwa pemerintah dunia begitu khawatir soal buah iblis itu. Salah satu alasannya tentu berkaitan dengan sejarah, yang mana pengguna dari kekuatan buah iblis tersebut pada masa lalu adalah sang Joy Boy. Namun alasan lainnya adalah karena kekuatan dari buah iblis Hito-Hito no Mi model Nika adalah musuh alami kekuatan regenerasi dari Gorosei. Jadi serangan-serangan dari buah iblis Nika bisa memberi luka yang tidak dapat dipulihkan oleh para Gorosei. Memang mungkin tidak semua serangan, melainkan hanya serangan-serangan hebat tertentu dari kekuatan buah iblis Nika. Dengan begitu, tak heran para Gorosei memiliki bekas luka walau mereka punya kekuatan regenerasi, sebab ada serangan-serangan tertentu yang tidak bisa mereka sembuhkan dengan kekuatan itu. Bahkan, musuh alami dari kekuatan regenerasi Gorosei bukan hanya Hito-Hito no Mi model Nika saja, melainkan semua buah iblis dengan kekuatan dewa. Dalam arc Skypiea, pernah disinggung tentang 4 dewa yang terdiri dari dewa matahari, dewa hujan, dewa hutan, dan dewa bumi. Berhubung ada buah iblis Nika yang merupakan dewa matahari, maka pasti ada juga buah iblis dewa hujan, dewa hutan, dan dewa bumi. Semua buah iblis itu memiliki teknik-teknik tertentu yang bisa menjadi semacam musuh alami bagi kekuatan regenerasi Gorosei. Di Pulau Egghead ini, Luffy pasti akan menguasai teknik baru yang membuat dia bisa mengalahkan Saturn. Seperti yang admin bilang di awal tadi, dalam chapter 1106 ketika Luffy dalam mode Gear 5 memukul Kizaru sampai terpental, Saturn hanya menatap Luffy dengan ekspresi dingin. Dia tidak langsung menyerang Luffy meskipun Luffy menghajar Kizaru. Itu pertanda bahwa Saturn memang sangat berhati-hati kepada Luffy. Dia tidak mau gegabah karena kekuatan Nika Luffy merupakan kelemahannya. Melihat Luffy dalam wujud Nika pun membuat Saturn teringat tentang Joy Boy pada masa lalu, karena para Gorosei dan Im sama pernah menghadapi Joy Boy pada masa abad kekosongan. Jadi, dalam chapter ke depan, Saturn akan memikirkan dulu cara efektif untuk menghadapi Luffy. Sebisa mungkin, dia tidak mau terkena serangan Luffy karena dia khawatir tidak bisa beregenerasi. Membahas soal pengguna kekuatan buah iblis dewa pasti akan sangat menarik jika salah satunya adalah Dragon. Dalam cerita One Piece, takdir memang memiliki peran yang penting. Mengingat Dragon adalah orang yang sangat memusuhi pemerintah dunia dan berniat menggulingkan Tenryubito, maka dia pun ditakdirkan mengonsumsi salah satu dari buah iblis berkekuatan dewa. Sama seperti Hito-Hito no Mi model Nika yang dulu diganti namanya menjadi Gomu-Gomu no Mi, buah iblis dewa lain pun namanya pasti diubah oleh para Gorosei supaya publik tidak mengetahui hal tersebut. 4 buah berkekuatan dewa yang tadi disebutkan sebenarnya bukanlah Devil Fruit, melainkan Divine Fruit. Nama Divine Fruit mengacu kepada dewa. Pemerintah dunia takut apabila Divine Fruit jatuh ke tangan musuh, apalagi mencapai tahap awakening seperti Hito-Hito no Mi model Nika. Karena kekuatan dari buah iblis itu bisa mengancam nyawa dari para Gorosei, mengingat ada teknik-teknik serangan tertentu dari para buah dewa itu yang tampaknya tidak bisa diregenerasi. Pada cerita ke depan nanti, tentu akan terungkap siapa saja pemilik Divine Fruit selain Luffy, dan apa saja kemampuan-kemampuan dari buah-buah itu. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1107 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.